Shalom, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa di pagi hari ini dengan Bapak Ibu serta semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Perkenankan kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan lewat renungan pagi. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu acuh tak acuh. Zefanya pasal 2 ayat yang pertama berbunyi demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Nah saudara, di hari-hari akhir ini, Roh Tuhan melawat umatnya secara luar biasa. Terjadi kegerakan rohani di mana-mana dan kuasa mujizatnya dinyatakan atas gereja Tuhan. Sungguh, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel benar-benar tergenapi saat sekarang ini. Dikatakan Yoel 2 ayat 28-29 yang demikian bunyinya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah saudara, kini banyak anak muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Juga para hamba Tuhan dipenuhi dengan karunia dan kuasa kesembuhan, sehingga banyak jiwa mengalami pemulihan dan dimenangkan bagi Tuhan. Namun di sisi lain saudara, tidak sedikit orang Kristen malah mengalami kelesuan rohani, juga mengalami ketidakacuan terhadap perkara-perkara rohani ini yang dinamakan krisis iman. Malas membangun hubungan dan enggan berkomitmen kepada Tuhan, melalaikan jam-jam doa, dan tidak peduli lagi terhadap orang lain. Mereka sudah merasa puas dengan duduk di bangku gereja setiap minggu, mendengarkan firman dan menerima berkat-berkat dari Tuhan tanpa mempraktekkan apa yang telah mereka terima dan pelajari dari firman yang disampaikan. Ada juga orang Kristen yang kini tidak lagi disiplin dan membiarkan hati serta pikirannya dipenuhi oleh keinginan duniawi, pikiran negatif, kekhawatiran, kebencian, kepahitan, dan semua hal yang membawa mereka semakin jauh dari kehendak Tuhan. Bila kita tidak segera sadar dan bangkit, bagaimana mungkin kita akan mampu berjuang melawan serangan iblis yang kian merajalela? Firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Hanya laskar-laskar Kristuslah yang punya disiplin tinggi, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang mampu bertahan dan menang dalam peperangan iman tersebut. Maka dari itu Zefanya
mengingatkan kita, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Zefania 2 ayat 2-3. Saya tutup dengan kalimat ini. Jangan lagi acuh, pergunakan kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku jujur, lain kali kami bersemangat, tetapi lain kali kami kehilangan semangat, bahkan acuh tak acuh akan setiap perbuatan-perbuatan dalam pelayanan. Maka itu ampunilah kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, karuniakan kepada kami kekuatan dan semangat, sehingga dalam melakukan apa yang Tuhan firmankan, tidak kami acuhkan, tetapi kami pedulikan dengan sungguh-sungguh, lalu kami lakukan sebagai panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya. Ampunilah kami Tuhan, kadangkala sifat acuh-acuh itu muncul, malah kami merasa bosan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami pikir pekerjaan kami sendiri, urusan pribadi sendiri, urusan keluarga sendiri, cukup banyak, bahkan kami tidak mampu melakukan dan menyelesaikan semua perkara itu. Ditambah lagi melakukan pekerjaan Tuhan yang Engkau perintahkan. Itu sebabnya kami acuh tak acuh. Ampunilah kami Tuhan. Kami percaya dengan firman di pagi ini. Kami sadar kami tidak lagi acuh tak acuh, tetapi kami penuh kepedulian terhadap apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar supaya apapun yang kami lakukan benar-benar demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan kami melakukannya bukan acuh tak acuh. Terima kasih banyak Bapa. Semua anak-anak Tuhan jamah kiranya, karena banyak yang sakit, kiranya tangan Tuhan terulur dan mencampakkan dan menghancurkan kuasa penyakit, sehingga anak-anak-Mu mengalami kesembuhan mujizat. Segala pujian dan hormat demi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.